untuk hari ini, apakah anak-anak ibu sekalian sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik, kita absen terlebih dahulu ya nak. Yang pertama Fitra Arini, Hadir, Bu. Jurmaida, Hadir, Bu. Maisara, Hadir, Bu. Juraika. Hadir, Bu. Baik. Untuk pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas tentang keluarga. Ada yang ingat apa keluarga itu? Ayah, ibu, anak. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang lingkungan sekitar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap kawan-kawan dalam berinteraksi di alam sekitar. Kemudian, siswa dapat menyajikan pengetahuan yang faktual dalam bahasa yang jelas dan benar. Nah, yang terakhir, siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan penciptanya. Nah, sebelum kita belajar alam sekitar, ada yang tahu alam sekitar itu apa? Ada manusia, ada hewan, ya betul sekali. Di alam sekitar itu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Apa kalian tahu tujuan dari lingkungan sekitar itu apa? Yaitu tempat bermain, terus Tempat hewan. tempat anak-anak. Nah, adapun pengertian dari lingkungan sekitar yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya seperti ketika kita hidup di suatu lingkungan, kita memerlukan hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan tumbuhan. Ada yang tahu hubungan manusia dengan manusia lain? Berkawan. Hubungan manusia dengan tumbuhan? Saling menyayang, saling melengkapi. Kita kan makan dari tumbuhan, misalnya padi kan tumbuhan kan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu tentang alam. Nah, coba berdiri dulu. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan, ku lihat semua banyak pohon cemara. Coba, udah pandai kan? Coba Maisara di depan. Maju terus depan. Udah baris, siap gerak. Minta tangan gerak. Pakai gerakan ya. Udah. Udah, gerak. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan, ku lihat saja banyak pohon cemara. Udah, Bu. Silahkan duduk. Pergi semua. Sekarang udah semangat kan belajarnya? Udah. Fungsi lingkungan yaitu sebagai apa nak? Sebagai tempat tinggal, yaitu rumah.
Di sini siapa yang nggak ada rumah? Nggak ada. Semua punya rumah kan? Berarti semua makhluk hidup memerlukan tempat tinggal. Contohnya manusia, kita kan mempunyai rumah masing-masing. Juga hewan memiliki rumah tersendiri walaupun terkadang kandangnya tidak nampak, hanya hewan tersebut yang mengetahui. Kemudian sebagai kita harus cari makan di lingkungan, yaitu sebagai mencari sumber makanan. Ada yang tahu sumber makanan itu seperti apa? Kayak nasi. Nasi kan dari padi. Kemudian jagung, sayur, dan lain-lain. Kemudian sebagai tempat Ya. Di sana itu. sawah, kebun, kita bekerja. Di sini siapa orang tuanya petani? Ada yang orang tuanya petani? Pasti ada ya kan? Yaitu kerjanya di mana? Di kebun, sawah, kemudian sawah. Terus ada lagi nih para pengusaha. Kalian tahu pengusaha itu apa? Yaitu tempat bekerja para pengusaha, yaitu mengelola hasil dari lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai bahan pangan. Misalnya ada aqua botol yang sudah dikemas di kemasan yang lebih simpel kan, merupakan hasil dari produksi. Kemudian orang yang bekerja di daerah laut itu apa namanya nak? Nelayan. Itu orang yang menangkap ikan, yang sebagian dijual dan sebagian dimakan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih melestarikan lingkungan kita. Adapun permasalahan di alam sekitar, di lingkungan kita. Ada yang tahu permasalahan di alam sekitar itu seperti apa? Misalnya, banjir. Nah, banjir ini disebabkan oleh apa nak? Memang air hujan. Karena banjir ini disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian menebang pohon sembarangan. Nah, ini adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian apa lagi nak? Atau disebut dengan bencana alam? Seperti biasanya yang terjadi di perkampungan itu apa? Kebakaran. Kalau kebakaran disebabkan oleh siapa? Manusia. Dan yang ketiga,
Kemudian penanaman pohon. Permasalahan di lingkungan sekitar itu tidak fokus pada akibat ulah dari manusia. Oleh karena itu kita harus melestarikannya. Sebelumnya, Anda tahu bagaimana melestarikan lingkungan? Bagaimana cara kita agar tidak terjadi banjir? Yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian ada lagi tidak boros air, kan ini banjir. Tidak boros air, kalian tahu maksudnya gimana? Misalnya setelah mandi, yaitu dengan cara mematikan air. Kayak gitu. Kemudian melestarikan lingkungan sekitar dalam melestarikan udara yang bersih, misalnya supaya tidak terjadi kekeringan. Penebangan pohon, tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon sembarangan dengan cara menanam ini contoh, misalnya Jumaida membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara kita menegurnya? Bukan gitu, bukan marah-marah, bilang buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, nanti terjadi banjir. Gitu ya, tapi jangan marah-marah, nanti nangis pulang orang tuanya. Kemudian kita kan sudah di penghujung materi nih. Sebelumnya ibu mau memberikan tugas kepada kalian, coba buat puisi tentang lingkungan sekitar. Misalnya tentang banjir, tentang lingkungan. Gak ngerti kan? Silahkan buat ya nak. Apaan bu? Silahkan buat puisi. Oke. Nanti bacanya satu-satu di depan kelas.
bisa Minum. Ya, salah satunya kita mandi. Terus tubuh bermatian. Kita bisa jadi kekurangan air atau kurang gizi karena tumbuh-tumbuhan sudah mati jadi ada sama masa. Selanjutnya coba bukan mau ke depan sepeda. Kita mau coba apa suaranya? Nggak perlu takut. Bawa permisi, bawa. Coba kita tahan dulu. Ternyata Jumaida dengan suara yang lembut dan halusnya membahas tentang lingkungan, di mana lingkungan itu memiliki udara yang sangat segar dan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Coba lihat ini. Mitra ini menjelaskan tentang rumahku. Sebenarnya rumahku itu beda loh. Gimana itu sebagai tempat? Pertanyaannya tadi kan tentang lingkungan sekitar. Siapa yang mau jawab? Apa lingkungan sekitar itu? Aku. Lingkungan sekitar. Tempat bermain. Ya, tempat bermain. Tempat manusia, semua hewan termasuk hewan kita. Pengertian umum tentang lingkungan sekitar adalah yaitu segala sesuatu yang ada di dalam kita manusia. Manusia yang mempengaruhi kehidupan lainnya. Segala sesuatu yang ada di alam sekitar manusia sedang mempengaruhi kehidupan manusia lainnya. Arti dalam kata mempengaruhi yaitu saling berhubungan. Saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Misalnya, manusia tidak terlepas dari yang namanya kelompok sosial, misalnya berkawan, keluarga, dan masih dengan saling berhubungan. Kita tidak bisa terpisah dari berbagai kelompok masyarakat. Kemudian antara manusia dengan tumbuhan, ada yang tahu? Yang tadi kita bahas sebagai terhadap hewan. Apa hubungan kita dengan hewan?
hewan sebagai hewan peliharaan dan sebagian dikonsumsi. Misalnya kita memelihara ayam, terus bertelur, telurnya kita masak, itu yang dinamakan dengan mempengaruhi. Udah paham? Nah sekarang ibu mau tanya ya tentang kita. Coba jawab dulu pertanyaan ibu. Apa itu alam sekitar? Tempat tinggal, ya tempat tinggal, hewan, tempat bermain yang mempengaruhi, yang saling berhubungan di kehidupan manusia, contohnya hewan, tumbuhan. Kemudian apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana kita cara melestarikan alam sekitar? Tidak membuang sampah, tidak menebang pohon, tidak ngurus air. Kemudian bagaimana cara kita melestarikan udara bersih? Tidak menebang pohon atau menanam sampah sembarangan. Tidak menanam pohonan, misalnya bibit pohon pinus, bibit kelapa. Permasalahan yang ada di lingkungan kita apa? Tadi ya, banjir, terus kebakaran, kekeringan, pokoknya banyak lagi. Tsunami, adapun arahan ibu tentang hari ini, bagaimana sih kita melindungi lingkungan kita? Yaitu dengan cara selalu menjaga kebersihan diri, membersihkan rumah, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak boros. Sudah upaya kita dalam melestarikan lingkungan kita. Kemudian jangan lupa sholat, terus ngaji, berbakti pada